Halo telur, selamat datang di Medo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan berdiskusi santai terkait kebutuhan vital yang ada di Manchester United saat ini, yaitu mendatangkan seorang striker. Ya, sampai saat ini sudah ada beberapa rumor-rumor terkait pemain-pemain yang dikaitkan ke Manchester United. Dan sampai sekarang ada 4 nama yang menurutku bisa menjadi pertimbangan bagi Manchester United untuk merekrut pemain ini di bursa transfer musim panas mendatang. Karena 4 pemain ini menurutku bisa menjadi salah satu solusi bagi Manchester United kalau masih ingin bersaing di Premier League maupun di kompetisi Eropa. Itu pun kalau lolos ya. Tapi yang terpenting dengan adanya pemain ini yaitu seorang striker, otomatis Manchester United bisa lebih produktif lagi dalam mencetak gol. Yang pertama kita akan membahas pemain yang bernama Hugo Ekitike, striker yang bermain untuk Eintracht Frankfurt. Ini berusia masih sangat muda dengan market value yang cukup mahal sebetulnya untuk saat ini karena berada di angka kisaran 40 sampai 50 juta euro. Secara kualitas menurutku Hugo Ekitike ini layak untuk dipertimbangkan karena di musim ini dia mulai menunjukkan kualitasnya. Hugo Ekitike ini pemain yang jago dari sisi driblingnya. Sangat terlihat pemain ini sangat nyaman ketika dalam penguasaan bola, beberapa kali mampu melewati lawannya lewat aksi driblingnya. Dan dia tipikal striker yang bisa bantu dalam bangun serangan, bukan seorang striker yang hanya menunggu di dalam kotak penalti. Dan itu terbukti banyak sekali kontribusi dari Hugo Ekitike ini dalam proses bangun serangan. Jadi ini tipikal striker-striker yang modern menurutku, jadi bukan hanya striker yang menunggu di dalam kotak penalti, tapi dia juga terlibat ketika dalam fase bangun serangan. Nah, di sepertiga akhir, Hugo Ekitike ini juga berkontribusi dalam menciptakan umpan-umpan kunci. Selain itu, Hugo Ekitike ini juga secara finishing cukup bagus menurutku, dan itu terbukti beberapa shootnya secara akurasi cukup tinggi. Namun di sini kita juga bisa melihat selain atributnya sebagai seorang striker yang cukup mentereng, menurutku ditopang juga kontribusi gol maupun asisnya bersama Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Hugo Ekitike ini masih memiliki kekurangan yang bisa jadi pertimbangan tersendiri, yaitu konsistensi, yang mana Hugo ini baru terlihat bagus di musim ini bersama Eintracht Frankfurt. Di musim sebelumnya nggak terlalu kelihatan. Bahkan ketika Ekitike ini masih di PSG, namanya pun nggak kelihatan sama sekali. Ya mungkin karena pada waktu itu ketutup dengan pemain-pemain bintang lainnya ya, karena masih ada Mbappe, Neymar, Messi. Akhirnya ya Hugo Ekitike dijual oleh PSG dan bermain bersama Eintracht Frankfurt. Setelah masa peminjamannya selesai, akhirnya dipermanenkan, dan baru disitulah titik balik bagi Hugo Ekitike ini untuk menunjukkan kualitasnya. Makanya di musim ini baru terlihat performa dari Hugo Ekitike yang mulai membaik. Tapi kalau kita bicara konsistensi, itu masih belum bisa dibuktikan oleh Hugo Ekitike selama beberapa musim. Karena baru terlihat menonjol performanya di musim ini bersama Eintracht Frankfurt. Dan yang kedua, kita akan membahas pemain lain yang masih bermain di Bundesliga tapi beda klub, yaitu Benjamin Sesko. Nah, Benjamin Sesko ini sebetulnya kan bukan nama baru yang sempat diincar oleh Manchester United. Bahkan sejak era kepelatihan Ole, ya Sesko ini sudah diincar saat market value masih sangat murah, sekitar 1 atau 2 juta euroan. Tapi karena pada waktu itu manajemen Manchester United nggak jelas dan lebih memprioritaskan untuk membeli pemain yang memiliki nama-nama besar, yang memiliki popularitas tinggi, akhirnya ya keinginan dari Ole pada waktu itu tidak bisa terrealisasikan untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Dan sekarang kalau kita melihat Sesko ini juga masih muda sebetulnya, masih 21 tahun.
Dari 25 penampilan bersama RB Leipzig, dia sudah memberikan kontribusi 10 gol dan 5 assist di kompetisi Bundesliga. Menurutku secara kualitas ya dibandingkan Hugo Ekitike ya, Šeško ini nggak terlalu mentereng ya sebetulnya ya. Karena menurutku Šeško ini nggak terlalu matang juga sebagai seorang striker. Kalau kita lihat striker yang ada di Manchester United ya kayak Rasmus Højlund sebetulnya secara tipikal nggak berbeda jauh. Karena kalau kita melihat dari sisi atribut yang dimiliki oleh Benjamin Šeško, ya secara kontribusi dari sisi peluang yang diciptakan nggak banyak. Bahkan secara persentase sangat kecil gitu loh. Šeško ini hanya unggul dari sisi upaya tembakan sebesar 61% dan persentase gol sebesar 85%. Selain itu, Šeško cukup unggul dari sisi bola-bola udara. Nah, duel-duel udaranya cukup bagus Benjamin Šeško ini. Kekurangan yang dimiliki oleh Benjamin Šeško ini dari sisi aksi bertahannya. Di sini kita bisa melihat ya, secara kontribusi sebagai sebuah tim, Benjamin Šeško ini lebih unggul dari sisi power shot-nya. Bisa kita lihat ya, shot-shot dari Benjamin Šeško ini luar biasa kencang menurutku. Bahkan shot dari luar kotak penalti juga cukup membahayakan. Akurasinya juga lumayan bagus, tapi kembali lagi, akurasi shotnya itu dari berapa banyak percobaan yang diciptakan oleh Benjamin Šeško. Menurutku kalau kita bicara soal Benjamin Šeško ini secara kualitas masih belum terlalu matang. Tapi hal itu selaras dari usianya yang masih muda, yaitu 21 tahun. Kalau kita bicara soal prospek, ya Benjamin Šeško tetap menjadi pemain muda yang sangat prospek, sangat potensial. Masih bisa dipoles lagi untuk kedepannya. Tapi hal itu masih lebih bagus dari pemain ketiga yang akan kita diskusikan, yaitu Victor Osimhen. Nah, kalau kita bicara Victor Osimhen ini kan pemain yang menurutku sudah sangat matang ya secara usia dan harusnya sudah berada di masa prime-nya. Pemain yang sudah berusia 26 tahun sudah menunjukkan konsistensi ya di beberapa tahun terakhir ini, bahkan meskipun berbeda liga itu sudah terbukti ketika bersama Napoli sudah memberikan kontribusi gol dan assist 2 digit. Bahkan menyentuh di angka 30-an gol plus assist. Dan sekarang bersama Galatasaray di Liga Turki juga menunjukkan konsistensinya. Dengan 22 penampilan sudah memberikan kontribusi 20 gol dan 4 assist. Itu menunjukkan bahwa Victor Osimhen ini, ya kalau kita bicara soal konsistensi nggak perlu diragukan lagi. Dan secara atribut, ya Victor Osimhen ini sebagai seorang striker sangat unggul dari sisi peluang yang diciptakan. Nah, ini bisa terlihat ya, berdasarkan persentase ya, upaya shot itu 100% berbuah menjadi gol. Dengan peluang-peluang yang diciptakan pun persentase untuk dikonversi menjadi gol itu sangat besar. Selain itu, Victor Osimhen juga unggul dari duel-duel udara. Nah, ketika bola-bola atas, Victor Osimhen itu bisa mengkonversi menjadi sebuah gol. Menurutku selain sisi atribut menyerangnya yang sangat bagus, kekurangan dari Victor Osimhen adalah keterlibatannya dalam fase bertahan. Nah, ini pemain yang kurang terlibat dalam proses bertahan. Ketika timnya dalam fase bertahan itu masih sangat kurang Victor Osimhen. Dan yang terakhir, kita akan membahas satu pemain lagi yang menurutku tidak boleh diabaikan, yaitu Viktor Gyökeres. Nah, Viktor Gyökeres ini kan salah satu pemain mantan asuhan dari Ruben Amorim. Yang mana di musim ini ya Viktor Gyökeres itu dari 25 penampilan dia sudah memberikan kontribusi 28 gol dan 5 assist di Liga Portugal. Menurutku Viktor Gyökeres ini menjadi pemain yang paling produktif dalam mencetak gol maupun assist di musim ini. Dan itu terbukti dari atribut yang dimiliki. Nah, persentase peluang yang diciptakan dan dikonversi menjadi sebuah gol itu sangat tinggi.
Bahkan persentase golnya itu 100% gitu loh. Victor Gyökeres ini sebagai seorang striker tetap dia memiliki kekurangan, yaitu dari aksi bertahannya dan duel-duel udaranya. Itu masih sangat kurang menurutku berdasarkan statistik yang ada. Nah, menarik ya teman-teman, karena berdasarkan 4 pemain yang sedang diincar oleh Manchester United, ini masing-masing memiliki karakteristik tersendiri yang mana itu nanti akan mempengaruhi skema yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim. Karena kalau kita bicara soal Hugo Ekitike, ini kan tipikal striker-striker yang masih muda dan apa ya, dari sisi penguasaan bola itu sangat tinggi. Ekitike itu sangat nyaman ketika dalam penguasaan bola, dribblingnya juga sangat bagus, akurasi shootnya juga lumayan oke, finishingnya di dalam kotak penalti juga sangat klinis menurutku untuk pemain yang masih sangat muda. Dan menariknya adalah dari sisi speed dibandingkan 4 pemain lain, Ekitike ini yang paling kencang speednya. Dan itu merupakan salah satu sisi positif yang harus dimiliki oleh seorang striker. Makanya ketika dia dalam penguasaan bola itu terlihat sangat nyaman sekali karena Ekitike ini dari sisi pace-nya ya, dia sangat tahu kapan harus lari kenceng, kapan harus kalem, kapan harus melakukan shoot dan akurasinya juga cukup bagus menurutku. Kekurangan yang dimiliki oleh Hugo Ekitike ini menurutku dari market value-nya tentu pasti akan mahal. Karena beberapa klub besar juga sedang mengincar pemain ini. Seperti Arsenal itu juga sedang mengincar. Karena Arsenal juga tidak memiliki seorang striker. Terus dari postur tubuhnya. Nah, ini yang menurutku harus dipertimbangkan juga. Nah, Ekitike ini kan dari postur tubuh cukup cungkring ya, meskipun tinggi tapi dia cungkring. Nah, takutnya ketika dia bermain di Premier League, nah ini bisa kalah body dengan back-back yang ada di Premier League. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan tersendiri. Dan selain itu, ketika Hugo Ekitike bersama Eintracht Frankfurt, ya bagaimana dia bisa produktif dalam mencetak gol, itu kembali lagi. Para pemain di lini serang itu memberikan suplai bola yang cukup sering terhadap strikernya. Alhasil Hugo Ekitike bisa memaksimalkan suplai-suplai bola dengan baik yang bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Yang mana hal itu jarang terjadi di Manchester United gitu loh. Takutnya pemain-pemain seperti Hugo Ekitike ini, oke lah, dia insting mencetak golnya lumayan bagus. Tapi kalau jarang dapat suplai bola, ya percuma. Dia nggak akan produktif dalam mencetak gol. Karena itu nanti tergantung siapa tandem yang bagus ketika berada di lini serang. Kalau tandemnya masih Garnacho, ya kemungkinan masih tetap sulit gitu loh untuk mencetak gol. Tapi di lain sisi, ya mungkin menurutku Hugo Ekitike ini bisa didatangkan kalau misalkan Manchester United tidak memiliki striker muda. Kalau sekarang sudah memiliki striker muda seperti Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund, ya tetap sulit. Kompetisinya itu tetap sulit menurutku karena sama-sama masih muda. Manchester United itu tetap membutuhkan striker-striker yang sudah berpengalaman, striker yang sudah konsisten mencetak gol dan assist sebanyak 2 digit setiap musimnya. Terus kalau kita bicara soal Benjamin Sesko, menurutku nggak make sense ya. Dengan performa yang ada sekarang itu masih terlalu mahal dari sisi harga. Bahkan kalau nggak salah, tadi aku melihat rilis clause-nya di Kapologi itu berada di angka 70 juta euro. Terlalu mahal untuk pemain yang secara kontribusi gol itu nggak sementereng itu, Benjamin Sesko. Bahkan dibandingkan Hugo Ekitike, masih bagusan Hugo Ekitike dari keterlibatannya dalam menciptakan peluang. Menurutku Sesko kalau di MU ya sama kayak Højlund, asli beda postur tubuh aja. Meskipun body balance masih lebih bagus Sesko ya, tapi kalaupun didatangkan ke MU secara kualitas nggak berbeda jauh lah dengan Højlund. Dan selanjutnya kalau kita bicara soal Victor Osimhen, ya menurutku dibandingkan 2 pemain tadi, Osimhen ini yang
paling konsisten lah. Meskipun berbeda liga, itu sudah terbukti dia bisa mencetak gol 2 digit. Dan apa ya, mungkin yang menjadi kendala dari Victor Osimhen yaitu rilis clause-nya sekitar 65 jutaan lah. Selain itu ya menurutku Victor Osimhen di beberapa minggu terakhir dia kan menuntut gaji yang cukup tinggi juga, yang mana itu bisa jadi kendala bagi pihak manajemen kalau ingin mendatangkan Victor Osimhen. Karena seperti yang kita tahu, ya pihak manajemen lagi berusaha menstabilkan kondisi keuangan klub. Jadi kalau mau mendatangkan pemain bergaji tinggi, sepertinya itu akan menjadi kendala yang cukup sulit bagi pihak manajemen untuk mendatangkan Osimhen ini. Selain itu, ya Victor Osimhen ini kan sering diterpa isu masalah ego, masalah kedisiplinan, yang mana itu sudah terbukti ketika dia berada di Napoli, ya. Sempat ada masalah dengan pelatihnya Antonio Conte, yang mana akhirnya Victor Osimhen ini dipinjamkan ke Galatasaray. Tapi kalau bicara soal peluang untuk didatangkan ke Manchester United, tentu peluangnya masih ada, karena seperti yang sudah-sudah, ya manajemen sepertinya kalau serius mendatangkan Osimhen, ada opsi lain yaitu melakukan negosiasi berupa swap deal. Entah di swap deal dengan Garnacho atau dengan Rasmus Højlund, itu peluangnya masih ada. Jadi dari sisi pembelian Manchester United tidak perlu mengeluarkan budget terlalu banyak. Ya mungkin lebih ke tukar tambah seperti itu. Nambah 15 juta mungkin masih masuk akal ditukar dengan Højlund atau Garnacho. Dan yang terakhir kalau kita melihat Victor Gyökeres, ini kan pemain yang paling produktif dibandingkan 3 pemain sebelumnya tadi. Tapi menurutku Gyökeres ini hanya bisa tampil bagus kalau sistemnya itu sudah jadi. Dan itu terbukti di Sporting Lisbon itu sangat produktif karena sistemnya sudah jadi. Sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim itu sudah settle menurutku. Tapi kalau bermain dengan klub yang masih belum settle, masih belum stabil dari komposisi pemain yang ada, tetap menurutku akan kesulitan. Selain itu Victor Gyökeres ini bisa produktif mencetak gol karena ya Liga Portugal secara kualitas tentu berbeda dengan Premier League. Nggak menutup kemungkinan kalaupun didatangkan ke Manchester United, Victor Gyökeres nggak akan seproduktif seperti saat masih di Sporting Lisbon. Selain itu, kalau kita melihat berdasarkan berita akhir-akhir ini, Victor Gyökeres kan mau-mau saja pindah, tapi dia menuntut datang ke klub yang akan bermain di Champions League musim depan. Yang mana hal itu ya cukup sulit bagi Manchester United karena ya kalau mau bermain di Champions League ya mau nggak mau harus juara di Europa League. Yang mana sampai saat ini ya kemungkinannya memang ada tapi tetap sulit bagi Manchester United berdasarkan lawan-lawan yang harus dihadapi saat ini. Nah sekarang kembali lagi ya teman-teman, dari 4 pemain yang sedang dirumorkan ke Manchester United, menurutku kembali lagi berdasarkan kebutuhan pelatih. Kalau aku melihat Ruben Amorim ini membutuhkan seorang striker yang sudah matang, yang sudah jadi, yang terbukti bisa produktif dalam mencetak gol di setiap musimnya. Kalau Benjamin Sesko sepertinya nggak dulu berdasarkan atribut yang ada, dan Hugo Ekitike ini pemain yang hot prospect. Tapi kalau sama-sama pemain muda, menurutku ya tetap kurang aja didatangkan ke Manchester United. Kalau Victor Gyökeres ya syarat yang harus dipenuhi juga sangat sulit gitu loh. Dia hanya mau bermain kalau Manchester United bisa bermain di kompetisi Champions League musim depan. Tapi kalau menurut teman-teman dari 4 pemain ini kira-kira siapa yang lebih layak didatangkan ke Manchester United musim panas mendatang? Apakah Hugo Ekitike, Benjamin Sesko, Victor Osimhen, atau Victor Gyökeres? Langsung tulis saja di kolom komentar, nanti kita diskusi santai seperti biasa. Nah, mungkin itu dulu pembahasan terkait siapa
kira-kira striker yang akan didatangkan Manchester United musim panas mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.